tanggal 9, tanggal 10 Muharram disebut dengan nama hari Tasu'a Asyura. Ini pasti nih banyak banget yang bakal nanyain dalil. Udah kayaknya agenda tahunan ya. Tiap kita bahas, tiap ulama-ulama membahas mengenai kemuliaan hari Asyura, mulai pula lah kelompok yang menyatakan dirinya paling Islam mempertanyakan tentang dalil-dalilnya. Dari awal saya akan sampaikan padamu bahwa kebaikan-kebaikan itu bahkan gak perlu dalil. Baca Yasin itu bahkan gak perlu dalil. Kamu mau baca Yasin sekarang nih, tapi jangan sekarang lagi ngaji banget ya. Habis selesai majelis nih, ada sebagian yang makan, ada satu orang, saya nggak mau makan, saya mau baca surat Yasin. Kira-kira ada yang bid'ahin apa enggak? Kira-kira saya bakalan bilang jangan baca Yasin, bid'ah. Begitu apa enggak? Karena memang yang namanya kebaikan itu bahkan nggak perlu dalil, teman-teman. Baca Yasin barang baik apa barang nggak baik? Barang baik, nggak akan ada yang ngebid'ahin gitu. Atau bahkan, Ustazah masalahnya kenapa harus surat Yasin? Oke, saya ganti surat yang lain kalau gitu. Kamu mau baca surat Waqiah, kamu mau baca surat Kahfi, kamu mau baca surat Al-Baqarah, kamu mau baca surat Ali Imran, kamu mau baca surat An-Nisa, kamu mau baca surat An-Nur. Ada nggak kira-kira yang mau ngebid'ahin kamu baca surat itu? Nggak ada. Boleh, bebas. Nah kalau surat yang lain bebas, nah kenapa Yasin nggak boleh? Padahal Nabi Muhammad mengatakan, "Man qara'a Yasin faka'annahu khatamal Qur'an thalatha marrat." Siapa yang baca Yasin seperti dia menghatamkan Al-Qur'an 3 kali. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, "Inna likulli syai'in qalba wa qalbul Qur'an Yasin." Sesungguhnya segala sesuatu punya hati, punya inti, dan hatinya Al-Quran. Intinya Al-Quran adalah surat Yasin. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakanlah surat Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, Yasin lima quri'at laha. Surat Yasin tergantung niat bacamu mau buat apa. Allah akan kasih kamu ketika membaca surat Yasin sesuai dengan apa yang kamu niatkan. Lah surat yang lain aja gak pernah bid'ah bacanya kapanpun, apalagi surat Yasin. Maka teman-teman saudaraku sekalian, yuk dah nih sekarang saya sampaikan sekali lagi, kebaikan-kebaikan tidak perlu dalil untuk melakukannya. Kamu mau sedekah, kapanpun aja nggak pernah bid'ah sedekah itu. Barang baik kok, betul? Baik, nah sekarang karena saya udah sampaikan kepadamu, saya akan sampaikan sekarang apa yang semestinya kamu lakukan sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh para ulama yang mengikuti apa yang disampaikan atau dilaksanakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Yuk kita pelajari apa yang mesti kita lakukan pada tanggal 9 dan 10 Muharram nanti. Kalau tanggal 9 namanya hari Tasu'a. Ya, hari Tasu'a itu teman-teman saudara sekalian sebenarnya hari yang biasa-biasa aja, kecuali bahwa dia bertetangga dengan hari Asyura. Ya. Jadi ini bagusnya Tasu'a nih karena tetanggaan. Memang makanya kita tuh mesti banget sering-sering tetanggaan sama orang-orang soleh, solehah tuh kayak gitu tuh. Suka kecipratan. Gitu kan? Kamu bergaul tuh sama orang yang bagus-bagus saja. Ini Tasu'a nih karena bergaul sama Asyura. Kecipratan dia. Karena dia deket sama Asyura, dia jadi kecipratan bagus. Kenapa kecipratan bagus? Kenapa kok kecipratannya nggak ke tanggal 11-nya? Tasu'a itu dari kata-kata tis'ah ya. Tasu'a artinya hari ke-9.
Asyura itu dari kata-kata asyarah, yang artinya adalah 10, karena itu adalah nama untuk hari ke-10 dari bulan Muharram. Kenapa kok bagusnya nggak ke-11 Ustazah? Karena Nabi Muhammad menyebutkannya, menyebutkan Tasu'a dan tidak menyebutkan Hadi Asyar, ya, nggak menyebutkan hari ke-11, tapi Nabi Muhammad menyebutkan secara khususnya Tasu'a bersama dengan Asyura. Begini nih, saya kasih tahu. Jadi Allah itu dulu sebelum mewajibkan puasa Ramadan itu diwajibkanlah beberapa hari untuk berpuasa dalam setahun. Di antaranya adalah Arafah yang kemarin, di antaranya lagi adalah Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Itu dulu wajib, puasanya tuh pernah wajib bertahun-tahun sebelum Nabi Muhammad diwajibkan puasa Ramadan. Itu puasa Asyura wajib. Pokoknya setiap datang tanggal 10 tuh Nabi Muhammad selalu puasa gitu. Kenapa gitu? Karena hari Asyura itu teman-teman adalah hari mulia, bahkan dari sejak Nabi Adam alaihi salam. Itu udah jadi hari mulia dari zamannya Nabi Adam. Nabi Adam pun memuliakan Asyura. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud semua memuliakan Asyura. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala karena memang hari itu adalah hari mulia, Allah banyak banget ngasih kemuliaan kepada para nabi-nabinya pada hari Asyura. Di antaranya Allah tambatkan perahunya Nabi Nuh pada hari Asyura. Nabi Nuh kan kita tahu banjir bandang, seluruh bumi ini tenggelam, semuanya nih tenggelamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh tuh ada di dalam kapal beliau berhari-hari, lama banget. Semua nih di jalan kapal nih, jalan nih kemana saya nggak tahu apa Indonesia juga dilewatin apa enggak, wallahu a'lam. Tapi saya rasa sih semua bagian bumi udah dilewatin nih sama Nabi Nuh, karena kan perahunya besar dan juga orang zaman itu tuh besar-besar. Artinya kan ini kan jalanan yang biasa dilewati sama orang kecil sama jalanan yang dilewati sama orang besar, tinggi besar berapa kali lipat sama kita, itu kan lebih cepat kalau dilewatin sama orang besar. Jadi sih kayaknya emang seluruh bagian ini kayaknya ini ya, ini baru nih, kagak ada dalilnya nih. Ini dipertanyakan kebenarannya kalau ini. Tapi kayaknya nih seluruh bagian bumi tuh kayaknya pernah dilewatin sama perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Nuh tuh bumi ditenggelamin semuanya tuh. Sampai kemudian Nabi Nuh itu ditambatkan perahunya tepat pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Makanya girang banget Nabi Nuh. Alhamdulillah akhirnya kapal ini tertambat juga. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Allah Ayub Allah sembuhkan dari sakit yang Allah SWT kasih kepada Nabi Ayub, itu juga tepat pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Maka ya, karena Nabi Nuh perahunya tertambat tanggal 10 Muharram, kayaknya nih yang belum punya jodoh banyak-banyak doa yang serius lah hari Asyura. Siapa tahu Allah menambatkan perahu hatimu kepada seseorang, gitu kan? Jadi kamu doanya yang serius, ya Allah, sebagaimana Engkau tambatkan perahu Nabi Nuh pada hari Asyura, tambatkanlah kejombloanku ini, tambatkan pada hati seseorang, begitu ya. Nah itu hari Asyura. Kemudian Nabi Ayub Allah sembuhkan juga pada hari Asyura. Yang sakit-sakit itu ya, boleh tuh yang serius doa, mudah-mudahan Allah SWT kasih kesembuhan pada hari Asyura untukmu dan untuk keluargamu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah tepat
pada hari Asyura. Jadi siapapun yang kayak lagi ada kejahatan-kejahatan orang kepadanya gitu ya, lagi kelilit hutang misalnya gitu, ya Allah bebaskan saya ya Allah dari kesulitan-kesulitan saya sebagaimana Engkau membebaskan Nabi Musa alaihi salam dari kejahatan Fir'aun pada hari Asyura gitu. Kita minta pada Allah juga, Allah bebaskan, selamatkan kita dari kejahatan hawa nafsu kita sendiri dan dari kejahatan setan, insyaallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejahatannya Fir'aun pada hari Asyura. Kemudian di antaranya yang lain juga, di antara yang lain lagi adalah Nabi Allah Yunus bin Matta dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam perut ikan sesudah, ada beberapa pendapat ulama tentang berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 4 bulan begitu ya, ada yang bilang 36 hari Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Nah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus sesudah Nabi Yunus berdoa dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbihnya yang terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, laula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Andai saja Yunus tidak bertasbih kepadaku, aku akan biarkan dia. Andai saja ia tidak berzikir, aku akan biarkan dia berada dalam perut ikan sampai hari ketika ia dibangkitkan. Karenanya zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin adalah bagian dari zikir-zikir yang baik untuk kita perbanyak, terutama buat orang-orang yang berada dalam masalah-masalah. Itu kan udah ada dalilnya tuh, gak usah nanya lagi dalil. Sekarang nih jadi repot mau ngajarin kebaikan teman-teman, gara-gara orang-orang tuh tiap diajarin, ayo ya kalau ada yang lagi keadaannya susah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali lah pagi hari sebelum subuh. Langsung nanya dalilnya mana, repot. Ngajar di pondok pesantren malah lebih gampang daripada ngajarin orang-orang yang terlampau umum. Mereka sampai nggak tahu apa yang mau ditanyain, akhirnya jadi salah-salah kalau nanya. Nah bismillah, mudah-mudahan ulama-ulama kita ditambahkan kesabarannya menghadapi orang-orang awam ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, baiklah. Nah itu Nabi Yunus bin Matta alaihi salam dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari dalam perut ikan juga tepat pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. So itu sekalian saya muliakan, karenanya siapapun di antaramu yang saat ini sedang berada dalam kesumpekan, sedang berada dalam kesempitan ekonomi mungkin, atau keruwetan permasalahan dalam rumah tangga mungkin, atau apapun aja, atau hati saya nih ustazah kayak berasa sumpek aja gitu terus-terusan, cobain nih harinya nih, hari Asyura segera akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita dari segala belenggu, lepaskan kita dari segala kesusahan, lepaskan kita dari segala kesempitan, sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam perut ikan pada hari Asyura. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, karenanya hari Asyura ini merupakan hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari sejak zamannya nabi-nabi yang terdahulu. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad alaihissalam termasuk juga dari yang memuliakan hari Asyura, udah dipuasain Nabi bahkan dari Mekah. Dari saat Nabi Muhammad di Mekah, itu Nabi Muhammad udah setiap tahun tuh puasa. Dari sejak Nabi Muhammad jadi seorang nabi, itu Allah udah wajibkan untuk puasa setiap tanggal 10 itu hari Asyura.
sampai di akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW, di tahun-tahun terakhir Nabi Muhammad SAW ada di atas muka bumi ini, tepatnya di tahun terakhir Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini, Nabi ngeliat pas bulan Muharram, hari Asyura, itu yang puasa bukan cuman orang Islam. Jadi waktu diwajibkannya puasa Ramadan, itu puasa yang asal-asalnya wajib, semuanya hukumnya ganti jadi sunnah. Puasa Ramadan doang yang wajib buat umat Islam, kan gitu ya. Nabi Muhammad kemudian tetap tuh puasain hari Asyura, nggak pernah tinggal, sebagai puasa sunnah, yang wajibnya hanya sisa puasa Ramadan. Sehingga sekalian, tapi Nabi di tahun terakhirnya beliau ngeliat yang puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura bukan cuma orang Islam, akan tetapi juga orang Yahudi yang mengikuti ajarannya, menurut mereka mengikuti ajarannya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal tentu saja nahnu aula, kita nih yang sebenarnya ngikutin ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad nanya sama mereka, lima sumtum fi hadzal yaum, kenapa kalian puasa pada hari ini? Nih hari Asyura nih, ngapain kalian puasa di sini gitu? Mereka bilang, orang Yahudi itu mengatakan bahwa inna fi mithli hadzal yaum, sungguhnya pada hari yang seperti ini, itu hari Asyura, Allah SWT menyelamatkan Nabi Allah Musa. Karenanya kami berpuasa pada hari Asyura, kami mensyukuri hari tersebut, kami pun berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Teman-teman sekalian, Nabi begitu pulang dari sana, Nabi nggak seneng. Nabi itu kayak nggak seneng kalau ibadah kita itu sama ibadahnya orang yang selain kita gitu. Ibadahnya orang Yahudi kayak apa, orang Nasrani atau orang Majusi atau orang apapun, Nabi nggak suka kalau ibadah kita sama persis sama mereka. Jadi Nabi Muhammad bilang, lau adraktus sanatil atiyah lasumtu ma'al asyura at-tasua. Kalau umur saya nyampe mau tahun depan, kalau umur saya nyampe tahun depan, kata Nabi Muhammad, saya akan puasa nggak cuma tanggal 10 tapi tanggal 9-nya juga. Ustazah, Nabi ngomong kayak gitu, emang Nabi nggak tahu umur beliau nggak bakalan nyampe? Tahu. Karenanya Nabi Muhammad pakai kata-katanya bukan idza, nggak pakai kata-kata idza, apabila datang tahun depan, bahkan nggak pakai kata-kata in. Ini nggak ngerti nih ya. Oke, akan saya terangkan habis ini. Ya, Nabi Muhammad nggak pakai kata-kata in, yang artinya juga jika. Idza artinya juga jika, in juga artinya jika. Idza waqa'atil waqi'ah, jika terjadi hari kiamat. Kan gitu ya? Idza itu juga artinya juga jika, in juga artinya jika, lau juga artinya jika. Nabi Muhammad pakai kata-kata lau. Jika datang tahun depan, jika umurku sampai tahun depan, tapi Nabi pakai kata-katanya lau. Ini saya kasih tahu. Idza itu untuk jika atau untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang kemungkinan terjadinya pasti atau sangat dekat dengan pasti. Pakai kata-katanya adalah idza. Makanya Allah SWT bilang idza waqa'atil waqi'ah, jika terjadi hari kiamat, karena terjadinya kiamat adalah pasti. Idza jaa ajalukum, apabila datang kematian kepada kalian. Gitu ya. Itu pakai kata-katanya adalah idza, untuk sesuatu hal yang pasti. So ikut sekalian saya muliakan. Nah, kalau sesuatunya itu enggak pasti, tapi bisa iya bisa enggak, kemungkinannya kayak ya 50-50, 60-40 kayak gitu. Kayak misalnya jika nanti malam hujan, itu kemungkinan terjadinya hujan sama kemungkinan terjadinya enggak hujan kan mirip-mirip aja ya, betul enggak? Itu pakai kata-katanya enggak bisa idza, akan tetapi pakai in yanzil alaina al-matar fi hadhihi lailah, jika turun hujan pada malam hari ini, pakai kata-katanya in.
Jadi dalam Al-Quran tuh kalau kamu baca kata-kata in itu artinya adalah jika untuk sesuatu hal yang bisa iya, bisa tidak. Kalau jikanya itu adalah sesuatu hal yang enggak akan kejadian, andai, kalau di bahasa kita tuh berarti kata-katanya kira-kiranya andai. Andai itu kan seringnya kan enggak kejadian. Andai aku jadi orang kaya. Yang ngomong nih enggak kaya berarti. Ya begitu ya. Aku punya anak. Nih yang ngomong kan berarti nggak punya anak gitu kan. Andai aku akan punya anak, tapi yang ngomong ini adalah orang yang umurnya udah 60 tahun. Nah itu pakainya nggak bisa in, akan tetapi pakainya lau. Lau itu untuk sesuatu hal yang nggak akan kejadian gitu. Yang jika, tapi jikanya itu nggak akan kejadian. Kayak dalam Al-Quran tuh Allah kasih tahu tuh, kalau aja dunia ini ada dua Tuhan, lafasadata, kayak gitu kan, pasti akan rusaklah dunia ini. Nah jikanya itu adalah pakai kata-kata lau. Jika dunia ini punya dua Tuhan, maka akan rusaklah. Kata-katanya itu pakai kalimat jikanya itu adalah pakai kata-kata lau. Nabi Muhammad mengatakan lau adraktus sanatil atiyah, kalau umur saya nyampe tahun depan, pakainya lau karena Nabi Muhammad tahu umurnya nggak bakalan nyampe tahun depan. Lasumtu ma'al asyura tasua, saya akan puasa bersama dengan hari Asyura, hari Tasua, tanggal 9-nya juga. Jadi Nabi Muhammad tuh mensunnahkan puasa hari Tasua tanggal 9 karena nggak seneng puasa kita sama puasanya orang Yahudi. Karena itu para ulama-ulama, kalau kamu bacanya di kitab-kitab yang besar-besar, kamu akan dapat nih, mereka mengatakan kalau kamu nggak bisa puasa tanggal 9 tapi kamu bisa puasa tanggal 10, jangan sendirian puasa tanggal 10-nya, puasain juga tanggal 11-nya, agar puasa kamu setidaknya tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Jelas? Jadi hari Tasua itu teman-teman, dia menjadi mulianya cuman karena deketan sama hari Asyura. Disunahkan di sana buat puasa. Nih ya, yang orang-orang yang suka nanya-nanyain dalil, itu juga mereka tetap nggak mau tuh puasa tanggal 9. Saya sampaikan ini biar kamu nggak bingung nanti. Mereka nggak mau juga puasa tanggal 9, tanggal 10-nya mereka mau puasa karena katanya Nabi Muhammad puasa. Dalilnya sahih, Nabi Muhammad puasa, jadi mereka mau puasa tuh tanggal 10. Tapi tanggal 9-nya nggak mau. Tanggal 9-nya nggak mau, kenapa? Karena Nabi nggak pernah puasa. Tapi kan Nabi udah niat puasa. Tapi kan Nabi nggak puasa. Repot nggak nih ngadepinnya nih? Mereka bilang, tapi kan Nabi Muhammad nggak pernah puasa. Ya, tapi kan Nabi Muhammad niat puasa. Bukankah anak yang baik berbakti akan melaksanakan niat orang tuanya? Maka demikian pula dengan kita. Kita belajar buat umat jadi umat yang berbakti, kita laksanakan niatnya Nabi kita Muhammad. Puasain tanggal 9. Namanya puasa hari Tasua. Nah sekarang kita beralih ke hari Asyura-nya nih. Apa aja yang kamu perlu lakukan pada hari Asyura ini? Saudara sekalian, semua amalannya ada 10, tapi saya kasih tahu ya. Nah ini dengerin dengan baik karena saya akan sampaikan hal-hal yang memang mengandung unsur dalil nih. Dengerin dengan baik. Ada 10 perkara yang kamu baik untuk kamu akan dengar dianjurkan dilakukan pada hari Asyura ini ya. Tapi hukumnya beda-beda. Satu, ada yang memang amalan-amalan yang jangan sampai kamu tinggalkan. Karena ini ada dalilnya secara sahih dan memang benar-benar tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dari 10 itu hanya ada 2 hal ya.
Kemudian ada lagi perkara-perkara yang baik untuk dilakukan, tapi enggak sekuat dua hal yang tadi itu. Hal-hal yang ini karena ini adalah perkara-perkara yang baik dan akan lebih baik lagi jika ia dilakukan pada waktu-waktu yang mulia. Ya, di antara hal-hal ini ada empat perkara ini baik untuk dilakukan pada hari Asyura karena memang empat hal ini adalah perkara yang baik, hal-hal indah, hal-hal baik yang lebih baik lagi ketika ia dilakukan pada hari Asyura. Kemudian ada tiga halnya, yang tiga halnya ini teman-teman saudaraku sekalian, itu kamu mau kerjain boleh-boleh aja, kamu kerjain juga ya, kalau kamu mau tinggalin yang tiga ini nggak apa-apa gitu, karena memang tidak ditemukan ada hadis menyatakan tiga hal ini, dan tiga hal ini juga bukan perkara kebaikan yang secara langsung memang baik gitu. Akan kita bahas ya. Udah mulai mikir ruwet-ruwet nih, oke. Dengerin nanti kamu akan paham. Dua hal yang jangan sampai kamu tinggalkan, pokoknya ini hampir-hampir kayak deket wajib lah gitu. Tentu nggak wajib, tapi pokoknya dari semua hal-hal baik ini, dua hal ini jangan sampai kamu tinggalkan. Ya, yang dua hal ini, yang pertama adalah puasa. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, inna shaum yom asyura yukaffir dunub sanah. Kata Nabi Muhammad, sungguhnya puasa hari Asyura menghapus dosa 1 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa hari Arafah lebih mulia daripada hari Asyura, meskipun hari Asyura adalah hari kedua termulia untuk puasa, sehingga para ulama menyatakan bahwa istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami, kecuali pada 2 hari ini. 2 hari ini boleh seorang istri berpuasa tanpa izin suaminya sekalipun, karena suaminya juga mestinya puasa. 2 hari itu adalah 1 Arafah, satunya lagi Asyura. Bukan Tasu'anya ya, Asyuranya aja yang tanggal 10 Muharram. Nah itu puasanya pokoknya jangan tinggalin. Seperti yang tadi saya sampaikan, puasanya bahkan diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa hari bulan Ramadan, yang sesudah kewajiban puasa Ramadan, puasa-puasa yang lain menjadi berhukum sunnah. Kemudian yang kedua, yang memang juga ada dalilnya teman-teman, ada hadisnya sahih, man wassa ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu rizqah. Siapa yang meluaskan nafkah belanja keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya. Kamu biasa ngasih uang jajan anak-anakmu, tambahin. Kamu biasa dapat jajan dari suamimu, minta tambahin. Hari Asyura, bilangin kalau kamu pengen gak rezekinya sepanjang tahun gampang. Saya baru habis dapat nih ilmunya dari Ustazah Halimah. Ada hadisnya. Oh, hadis yang lain gak hafal, hadis yang ini dia hafal. Man wassa ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu rizqah. Siapa yang ngasih keluasaan nafkah pada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan luaskan nafkahnya. Jadi kayak semacam hari kasih sayang buat umat Islam ya, hari Asyura ini. Suami nambahin nafkah keluarganya, dan nafkah keluarga yang ditanggungnya. Kalau kamu nanggung nafkah orang tuamu, tambahin gitu. Kalau kamu nanggung nafkah keluargamu, kamu tambahin. Begitu. Itu 2 hal yang memang ada hadis secara sahih menceritakan tepat pada hari Asyura itu gitu. Secara khusus hari Asyura. Ada 4 hal yang lainnya yang saya sampaikan tadi juga ya kerjain, itu juga barang bagus, barang baik ya,
kita jangan tinggalkan. Satu diantaranya menafkahi anak yatim, menyantuni anak yatim, bukan menafkahi, menyantuni anak yatim. Teman-teman sekalian, bicara menyantuni anak yatim, hari kapan aja juga bagus. Yarhamukillah. Apalagi pada hari Asyura, yang mana memang ulama-ulama dari zaman dulu itu menjadikan hari Asyura sebagai hari kita menyayangi dan memperhatikan nasib anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita lebih lagi gitu. Maksudnya kepedulian kepada anak yatim nggak nunggu hari Asyura, kapan aja pun kita semestinya peduli. Tapi kan kalau nggak ada harinya secara khusus kayak gini nih, kita kadang-kadang suka lupa. Nah, pas hari Asyura nih, waktunya kita cari tahu lagi siapa aja sih nih anak-anak yatim di kampung kita. Nah, kalau bisa sih kasih nafkahnya bukan cuma buat hari Asyura aja, tapi kita lebih perhatikan lagi untuk bulan-bulan selanjutnya juga mereka kayak gimana nih kondisi dan keadaan mereka, kan begitu. Sekolahnya gimana nih gitu. Untuk biaya kenaikan sekolahan yang yang bulan ini nih kan, kenaikan sekolah ya mereka ya, kenaikan kelas atau pindah sekolah nih, keadaan mereka seperti apa gitu. Itu yang perlu juga kita lakukan gitu. Jadi hari Asyura sebagai hari kita menyantuni anak yatim. Nah, ini teman-teman sekalian, ini juga memang ada hadisnya, walaupun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif itu boleh diamalkan untuk fadhailul amal, untuk amal-amal yang berfadilah. Salah satunya seperti menyantuni anak yatim ini. Saya nggak ngerti kenapa hadis mengenai menyantuni anak yatim di hari Asyura itu lebih terkenal daripada hadis yang meluaskan belanja pada hari Asyura. Nah, itu masih jadi misteri sampai saat sekarang ini ya. Saya dari kecil-kecil selalu dengar banyak para suami yang keberatan sepertinya itu ya. Saya dari kecil selalu dengar tuh tentang menyantuni anak yatim di hari Asyura. Betul apa enggak ibu-ibu? Betul ya. Tapi mengenai nambahin uang belanja istri pada hari Asyura, kapan dengernya? Baru-baru aja kan, tahun-tahun belakangan aja ya. Jadi itu satu, menyantuni anak yatim. Silahkan lebih lagi memperhatikan keadaan kondisi anak-anak yatim dan santuni mereka. Juga untuk mengusap kepala anak yatim. Teman-teman saudari sekalian, nih kalau bicara tentang umur anak yatim ya, ada perbedaan tentang urusan menyantuni mereka dengan uang dan dengan urusan mengusap kepala mereka di hari Asyura. Kalau mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, itu bahkan anak yatim yang mampu sekalipun sunnah untuk kamu lakukan. Anak yatim yang kaya sekalipun, ibaratnya gitu, itu kamu nggak apa-apa, bagus aja mengusap kepala mereka pada hari Asyura gitu. Tapi kalau untuk urusan menyantuni, menafkahi gitu, ngasih uang gitu ya, ngasih uang gitu kan. Nah, kalau dia punya 3 perusahaan, anak yatimnya emang bapaknya meninggal, tapi ninggalin 3 perusahaan. Nah, kalau kayak gitu ya nggak usah kamu santunin, malah kamu yang perlu santunan dari dia, gitu kan. Hanya anak yatim yang tidak mampu aja yang perlu kamu santunin. Batas umurnya berapa? Sampai mereka mandiri secara finansial untuk yang laki-laki, sampai mereka punya suami untuk yang perempuan, gitu ya. Untuk urusan disantunin, untuk urusan kamu kasih uang tuh, walaupun udah balik nggak apa-apa gitu, karena itu tuh sampai mereka mandiri secara finansial, sampai udah kerja gitu. Kalau laki-laki, yang perempuan sampai dengan menikah, jelas ya. Tapi kalau untuk urusan mengusap kepalanya anak yatim itu sampai balik. Kalau udah balik nggak perlu lagi diusap, ntar nyari yang udah mahasiswa lagi. Begitu ya, jelas ya. Itu untuk urusan anak-anak yatim. Kemudian hadisnya itu berbunyi, siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya sebanyak helai rambut
dari anak tersebut memberikan kepadanya kebaikan sebanyak helai rambut yang diusap. Tapi bukan artinya kita tinggalin anak yang gundul, nggak ada helai rambutnya nih, udah nggak usah deh, yang ini nggak usah diusap. Ya jangan juga ya. Iya, tetap diusap juga gitu kepalanya. Baik, teman-teman sekalian, kemudian yang berikutnya adalah untuk mengunjungi ulama dan orang soleh, ya, kunjungi, minta doanya gitu. Pada hari Asyura, kami di Hadramut dulu di Tarim, pokoknya kalau ada hari Asyura gini, Hubabah pasti akan ajak kita jalan untuk berkunjung ke rumahnya para hubabah-hubabah, mengunjungi rumahnya para habaib-habaib, terutama yang udah sepuh-sepuh, untuk kita mintain doa-doa dari mereka gitu. Jadi itu memang sesuatu hal yang indah untuk dilakukan, karena memang ya jangankan pada hari Asyura, mengunjungi ulama, minta doa dari mereka, mengunjungi orang soleh, kita minta doa dari mereka kapan aja kan bagus. Kata Nabi Muhammad, iltamisu min ikhwanikumud doa, mintalah dari saudara kalian sama muslim doa. Kamu nggak pernah tahu dari lisan siapa Allah mengijabah doa hamba-hambanya, gitu ya. Nah kalau dari lisan orang biasa aja doa bisa jadi mustajab, apalagi dari lisannya para ulama-ulama kita, lisannya orang-orang soleh, terutama yang sudah sepuh-sepuh gitu kan, yang sudah usia lanjut. Nah itu tentu doa lebih mustajab dari mereka. Kata Nabi Muhammad, al barokah ma'akabirikum, keberkahan ada pada orang-orang tua di antara kalian yang usianya udah lanjut ya, di atas 70-an tahun semacam itu. Baik, kemudian yang berikutnya lagi, jadi tadi itu menyantuni anak yatim, kemudian kedua mengunjungi orang-orang, mengunjungi ulama dan orang soleh. Yang ketiga sedekah. Sekali lagi sedekah kapan aja juga emang bagus, tapi pada hari Asyura ini memang lebih lagi kebaikannya, lebih lagi berlipat-lipat pahalanya, dan juga lebih lagi kebaikannya. Teman-teman saya sekalian, cari siapapun aja. Nah saya kalau kamu pakai bahasa misalnya gitu ya, yuk kita kumpulin uang buat menyantuni anak yatim, itu saya agak kurang setuju tuh dengan bahasa itu, kecuali kalau kamu tambahin dan du'afa. Sebab ada banyak anak-anak kecil gitu ya, mereka lebih miskin daripada yang yatim, bapaknya sakit nggak bisa kerja, yang bapaknya ada sih masih hidup tapi nggak ketahuan rimbanya, nggak dinafkahin dari zaman ini gitu kan, dari waktu dia kecil gitu loh, yang ditinggalin sama bapaknya dari sejak kecil tapi bapaknya masih hidup sih, tapi nggak punya tanggung jawab gitu kan banyak tuh yang kayak gitu. Kesian banget kalau dia nggak dikasih gitu. Kalau bahasanya kamu hanya anak yatim, ya hanya untuk anak yatim aja gitu. Makanya tambahin tuh kalau bikin acara santunan atau apa, santunan yatim dan duafa, biar uangnya itu kepake buat anak-anak duafa juga, yang tentu saja mereka sangat memerlukannya. Jadi sedekah ya, sedekah pada hari Asyura. Nah, sedekah itu kebaikan kalau dilaksanakan pada hari-hari yang mulia, lebih memungkinkan lagi untuk bertambah-tambah pahalanya. Baik, kemudian yang keempatnya, teman-teman saudara sekalian, baik untuk kamu lakukan pada hari Asyura adalah mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Nah, itu baik untuk kamu lakukan pada hari Asyura juga. Ya jangan sakitnya dari kapan tahu, kamu tungguin hari Asyura buat jengukin, enggak. Tapi kalau misalnya dalam hari-hari ini ada orang sakit gitu kan, yang kamu memang mau jengukin, sangat tepat lagi kalau kamu tepatkan pada hari Asyura, karena doa dari mereka juga mustajab, dan juga kamu mendoakan mereka juga pada hari Asyura itu juga lebih mungkin untuk mustajab, karena memang pada hari itu Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kesembuhan-kesembuhan, sebagaimana Nabi Ayub dulu telah diberikan kesembuhan. Gitu ya, itu 4 hal yang sebaiknya jangan ditinggalkan. Kemudian ada hal lain juga yang juga untuk tidak di 2, 4, berarti berapa tuh? 2, 4. Oh iya,
Ada hal lain lagi juga yang baik untuk dikerjakan juga, yaitu membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali, ya, untuk dilaksanakan pada hari Asyura. Atau juga untuk berzikir. Jadi untuk memperbanyak zikir dan doa, tepatnya begitu ya. Hari Asyura itu adalah hari untuk kamu memperbanyak zikir dan doa. Di antara zikirnya adalah untuk membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, kemudian sesudahnya berdoa. Siapa yang melaksanakannya, insya Allah doanya nggak ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga sunnah pada hari Arafah juga kemarin. Juga untuk membaca ayat kursi 360 kali jika kamu belum membacanya di awal tanggal 1 Muharram kemarin. Kalau kamu udah bacanya tanggal 1 Muharram kemarin ya udah, tapi kalau kamu belum bacanya tanggal 1 Muharram kemarin, baca aja tanggal 10 nanti. Udah ya, baca tanggal 10, diawali masing-masing ayat kursinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Berarti yang tadi ini ya, yang amalan baik untuk dilakukan walaupun ada hadisnya secara dhaif. Nah itu ada 5 berarti, bukan 4 ya. Satunya ini yang tadi tuh, memperbanyak zikir dan doa. Kemudian teman-teman saudara sekalian, kenapa ayat kursi 360 ini sebanyak bilangan hari yang insya Allah masing-masing ayat kursinya akan menjagamu untuk perharinya. Jadi kayak semacam penjagaan untuk sepanjang tahun, begitu ya. Dibaca ayat kursi berapa kali? 360 kali. Masing-masing ayat kursinya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya. Kalau yang tadi Al-Ikhlas 1000 kali, karena memang siapa yang membaca Al-Ikhlas 1000 kali sesudahnya berdoa, doanya tidak akan ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat baik jika kita melakukan hal itu pada hari-hari yang mulia, diantaranya yaitu pada hari Asyura. Selain daripada itu, zikiran lain yang juga baik untuk dilakukan dan diamalkan oleh para ulama-ulama kita adalah untuk membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Ya, baca itu 70 kali. Nah, insya Allah kita banyak dapat berkah-berkahnya hari Asyura. Gitu ya. Artinya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kita Allah untuk segala kesusahan kita, untuk segala keuangan kita, untuk segala problematika kita dalam kehidupan, cukup bagi kita Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Subhanahu wa taala adalah seindah-indah pemelihara, wa ni'man nasir, seindah-indah pemberi pertolongan. Begitu dibaca 70 kali, kemudian baca doanya. Doanya ada tuh di buku-buku doa. Banyak banget, udah tinggal kamu cari aja. Di Majmu' Syarif ada, kemudian di buku-buku doa lainnya. Baik, itu dari 5 hal yang baik untuk dilakukan pada hari Asyura. Berarti kalau dari 10 sisa berapa? 2 sama tambah 5. Sisa 3 lagi. Nah, yang 3 lagi itu kerjain boleh, enggak juga enggak apa-apa, karena memang bukan langsung merupakan perkara yang ibadah secara langsung ya, bukan ibadah yang kayak tadi itu kan. Kalau baca zikir bukan bagian dari ibadah, terus bagian dari apa dong? Itu kan langsung ibadah gitu. Nah, yang 3 ini kamu kerjakan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Yang pertama, mandi. Ya masa enggak mandi? Hari biasa aja mandi, ya kan? Masa hari Asyura nggak mandi? Jadi ya silahkan mandilah, teman-teman. Silahkan mandi aja gitu, barang bagus kok. Maksudnya ya mandi pekerjaan memang biasa kita lakukan kan, gitu kan? Ada yang bilang bahwa pada hari Asyura itu semua air berubah menjadi air zam-zam. Wallahu a'lam. Karenanya mandi itu tadi ya pada hari Asyura itu. Begitu. Tapi wallahu a'lam, ini sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kamu kerjakan ya silakan aja, enggak juga enggak apa-apa, enggak ada rugi-ruginya juga, ya kan?
Begitu mandi. Yang dimaksudkan mandi di sini ya dari ujung rambut ke ujung kaki ya. Maksudnya dibasuh semuanya gitu. Atau sekalian aja kamu niatkan mandinya sebagai mandi taubat. Kamu niatkan mandinya sebagai kamu mandi dengan niatan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ampunan padamu. Kan memang taubat juga disunnahkan buat mandi. Begitu. Kemudian yang berikutnya yang lakukan boleh, enggak juga enggak apa-apa, adalah untuk memakai celak. Tapi masalahnya teman-teman, kita kalau lagi puasa itu enggak sunnah pakai celak. Sunnahnya pakai celak adalah di waktu malam. Kana yaktahil lailan. Sungguhnya Nabi kita Muhammad alaihissalam suka memakai celak di waktu malam. Jadi kalau teman-teman mau pakai celaklah sebelum tidur. Masalahnya celak yang dipakai Nabi itu adalah celak ithmit. Nah itu kalau teman-teman bisa dapetin ithmit, pakai tuh sebelum tidur. Itu kata Nabi Muhammad, alaikum bil ithmit, kamu sebaiknya pakai celak ismit, karena celak ismit itu bisa menajamkan penglihatan. Ya, bisa menajamkan penglihatan. Jadi bagus, silahkan pakai celak kalau kamu memang lagi tidak memungkinkan untuk berpuasa ya pada hari Asyuranya, maksudnya siang. Tapi kalau kamu lagi nggak memungkinkan karena kamu berpuasa, pakai celak hukumnya makruh. Jadi kerjakan aja pakai celaknya di waktu sahur atau di waktu malam sebelum tidur. Begitu. Itu memang jelas ada hadisnya, memang Nabi Muhammad, hadis sahih Nabi Muhammad bercelak di waktu malam, dan Nabi Muhammad juga menganjurkan kita untuk memakai celak, namanya celak ismit. Pernah tahu celak ismit? Nggak pernah tahu. Ntar kapan-kapan saya jualan dah. Dan kapan-kapan saya bawain ya. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ya kalau ini sih saya kalau kamu pernah dengar ya silakan kerjain aja. Enggak juga nggak apa-apa. Itu potong kuku gitu. Nah kalau potong kuku itu teman-teman sebenarnya kan hari Asyuranya nih berarti jatuhnya itu kan hari Rabu ya. Iya, kalau hari Rabu itu potong kuku ya boleh-boleh aja sih. Meskipun Kemis lebih bagus. Kemis, Jumat itu lebih bagus gitu, karena memang tidak ada hadis baik dhaif ataupun apalagi sahih mengenai hal ini. Nah, kalau kamu mau kerjain, nah karena itu jatuhnya hari Rabu, silakan aja. Tapi hari Kamis sekali lagi lebih bagus, karena memang hadis mengenai potong kuku pada hari Kamis itu lebih sahih. Karena ada hadis itu teman-teman, kalau ada tentangan antara hadis sahih sama hadis dhaif, nah kita ngambil hadis yang sahih. Tapi kalau nggak ada hadisnya dan itu adalah sesuatu hal yang fadailul a'mal, amal-amal yang berfadilah, hadis dhaif pun boleh dipakai. Gitu ya. Untuk sekali lagi bukan untuk hukum, akan tetapi untuk sesuatu hal yang berfadilah seperti itu tadi, mengusap kepala anak yatim, bersedekah, membaca ayat kursi, ya itu kan hal-hal yang bagus-bagus saja. Nggak ada hadisnya aja kamu boleh aja kok kerjain, apalagi ketika ada hadisnya walaupun hadisnya tersebut adalah hadis dhaif. Jelas ya? Hadis dhaif beda dengan hadis palsu. Hadis palsu itu namanya hadis maudhu'. Nah, hadis palsu ini yang kita nggak akan pakai. Itu tadi yang saya sampaikan mengenai hal-hal yang 3 itu tadi. Itu kalau disebutkan di situ mengenai hadisnya, itu hadisnya hadis palsu. Ya, jadi yang 3 ini mengenai mandi secara khusus pada hari Asyura, kemudian lagi mengenai pakai celak secara khusus pada hari Asyura, kemudian lagi mengenai apa tadi, potong kuku secara khusus pada hari Asyura, itu tidak ada hadisnya, baik hadis sahih maupun hadis dhaif. Kalau ada yang menyatakan itu adalah sebuah hadis, itu namanya hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu adalah hadis palsu. Jelas? Jelas ya. Insyaallah mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaallah. Ya, itu tadi potong kuku kan memang hari apa juga bagus ya, meskipun ada hari-hari lain yang lebih bagus lagi.
Baik, sudah cukup jelas saya rasa, dan saya sudah bicara sangat panjang. Mudah-mudahan masih ada yang diingat. Jangan tinggal Quran, karena Quran itu seperti lautan. Kita akan dapat banyak keberkahan dari kita membaca Al-Quran. Dan untuk pentafsiran Al-Quran, pemahaman Al-Quran, jangan coba-coba mentafsirkannya sendiri, mempelajarinya sendiri. Harus melalui guru yang memang memiliki nasab keilmuan dan ilmu mengenai Al-Quran yang mencukupi untuk dia boleh membahas Al-Quran. Baik, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat hari Tasu'a, selamat hari Asyura. Mudah-mudahan apa yang Allah anugerahkan kepada para nabi-nabinya Allah juga dianugerahkan untuk kita sekalian insyaallah sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.